Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah sekian lama kita vakum di dalam pengajian. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu membawakan keberkahan buat kita dan keluarga kita semua, dan insya Allah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan dengan majlis ta'lim seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari dunia sampai masuk ke dalam surga Allah bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita tentang masalah al-istinja. Kita langsung saja masuk ke halaman 8. Sunnah-sunnah dalam beristinja. Ada bawa kitabnya? Halaman 8. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah istinja menggunakan air dan menggunakan batu atau zaman sekarang pakai tisu. Nah, mungkin ibu-ibu tidak terpikir atau rasa canggung kalau beristinja pakai tisu. Padahal tisu itu kalau di luar negeri itu sangat penting dilakukan, ya, terutama kalau kita ke negara-negara banyak orang barat, hampir rata-rata itu disediakan tisu. Nah, kami ulangin sedikit ya cara beristinja pakai tisu. Langsung saja poinnya, kalau kita satu-satu bahas lagi syarat-syaratnya kepanjangan. Jadi kita kalau beristinja pakai tisu itu, ibu-ibu kalau beristinja itu harus dengan 3 kali sapuan. 3 kali sapuan, dan sapuannya itu mesti bersih. Arti bersih itu tisunya harus suci, tisunya tidak boleh basah, ini harus kering, dan caranya hanya 1 kali jalan. Tidak boleh kayak orang menggosok begitu, tidak boleh begini, dia cuma sekali jalan. Dan jadi sekurang-kurangnya 3 kali sapuan tisu. Kita contohkan saja ya. Jadi umpama ini alat kelamin, kita mau beristinja pakai tisu. Jadi caranya adalah ngambil tisu bersih, disapu sekali sapuan, 1, buang. Ambil lagi tisu yang kedua, 2, buang. Ambil lagi 3, buang. Lalu kita ambil tisu yang baru lagi, kita basahin pakai air. Kita basahin pakai air, kalau ada air, basahin pakai air. Kemudian jangan terlalu netes, jangan juga terlalu kering. Artinya itu jangan terlalu baal, jangan terlalu kering. Artinya kalau diperas begitu ada airnya. Nah, jadi ambil tisu, basahin, kemudian tinggal diperas begini. Saya jalankan air tadi di alat kelamin, saya begitu. Atau ambil air tadi pakai tisu, kemudian disapukan begini, selesai.
tinggal dikeringkan sudah. Maka alat kelamin kita itu sudah bersih, sudah beristinja menggunakan tisu plus juga menggunakan air. Tidak boleh pakai tisu basah, nggak boleh. Harus tisu kering lebih dahulu. Setelah tisu kering 3 kali ditutup, nanti baru pakai tisu basah. Basahnya pakai air, bukan tak basah pakai alkohol. Nggak boleh tisu yang beralkohol. Mudah dipahami ibu-ibu ya. Mungkin sekarang tidak terpikir, tapi kalau ibu-ibu yang berangkat umroh dari Balikpapan ya sampai ke Mekah sana itu bisa sampai berapa jam tuh? 11 jam perjalanan. Lama. Masa selama perjalanan itu nggak ada buang air kecil? Rasanya bisa 2-3 kali buang air kecil, apalagi minum banyu kopi kah atau banyu teh, banyu putih terlalu banyak itu bekamihan. Apalagi pas pesawatnya dingin, musim dingin, AC-nya kencang, bekamihan terus. Nah caranya seperti itu. Kalau ada orang buang air tapi tidak istinja, maka hukumnya haram. Mudah dipaham ya? Itu pertemuan yang lalu. Nah sekarang kita akan bahas pembahasan yang berikutnya. Buka di halaman 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembar 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunnah-sunnah dalam beristinja. Ikutin ya. Yang gak punya kitab ikutin juga, biar semarak belajarnya. Sunnah-sunnah dalam beristinja. Sunnah-sunnah dalam beristinja sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan air atau batu alias tisu di kamar mandi sebelum buang air kecil ataupun besar. Diperhatikan ya. Kalau kita ingin buang air, kita pastikan dulu di bak kita itu atau di kamar mandi atau di WC kita itu ada airnya atau enggak. Banyak orang tiba-tiba kebelet atau apa masuk ke WC, pas kalinya mati ledeng. Mati ledeng, banyu di bak habis atau di ember habis, paksa tuh kuncian. Oh abahnya, apa? Ambilkan banyu pang. Nah, banyu di tandon habis juga. Nah ya pang dah gimana? Nukar dulu banyu galon sana 5.000. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kita siapkan dulu airnya. Atau mungkin airnya sudah ada, namun yang diperhatikan juga tidak kalah penting, air itu ada nggak tahi cecaknya. Kita kan pernah bahas nih ya. Kalau kita isi bak kecil, lihatin dulu ada nggak tahi cacaknya. Kalau ada tahi cacak, maka air ini mutanajis. Artinya terkena najis, tidak boleh dipakai untuk istinja. Perhatikan itu ya. Kami pribadi ya, kalau buang hajat di WC umum terutama ya, terkadang WC umum itu kerangnya ini lebih rendah daripada apa ya bahasa kitanya itu, jongkok klosetnya itu. Umpama kloset setinggi ini, kerannya di bawah sini, baknya bukan ember tapi baskom. Ini sangat khawatir sekali. Kami pribadi biasanya membuang dulu air itu. Kenapa? Karena orang kalau berbasuh bahira terpecik masuk ke dalam baskom tadi, habis airnya mutanajis. Daripada ragu-ragu, buang dulu. Intinya perhatikan masalah air sebelum kita membuang hajat. Mudah ya.
Sunnah itu hukumnya. Yang kedua, halo ikutin. Yang kedua, beristinja dengan tangan kiri. Tangan kiri, jangan tangan kanan. Kecuali darurat. Tangan kiri diperban, keseleo atau apa digip, mau kada mau pakai tangan kanan. Kami waktu masih sekolah Bahari tahun 97-98 di Ampel, di sana menghafal Quran. Jadi kami memohon kepada salah satu Habib di sana, namanya Habib Idrus Al-Habsyi. Itu kami mengangkat beliau sebagai ayah angkat dan beliau mengangkat kami sebagai anak angkat, angkat anak ya. Nah, diterima lawan Sidin, kami sebagai anak Sidin, anak angkat Sidin. Dan kami mengambil tarikat Syadziliyah dengan beliau, mengambil tarikat Syadziliyah. Pada saat itu beliau cerita, kata beliau, Abah ini kalau istinja nggak bisa tangan kiri. Kenapa, Bah? Kata bisa pakai tangan kiri. Kata beliau, karena di tangan kiri saya ini, nih, di sini ada tulisan Allah. Di tangan kiri, di dalam sini, di dalam kulitnya sini tulisan Allah sangat jelas sekali. Kalau saya, kata beliau, kalau Abah beristinja pakai tangan kiri, maka seakan-akan Abah tidak memuliakan nama Allah ini. Bukan berarti Abah tidak mau pakai tangan kiri, tapi karena tulisan Allah ini ada. Jadi kata beliau, kalau beliau masuk kamar mandi, maka beliau menutup tangan kiri pakai kain, lalu beristinja pakai tangan kanan. Tidak lain, tidak bukan karena mementingkan, memuliakan nama Allah. Itu salah satu kelebihan beliau. Tulisan Allah di sini, di dalam kulitnya tadi, jelas sekali. Tapi kalau tidak ada halangan, maka tidak boleh pakai tangan kanan, mesti pakai tangan kiri. Lanjut ya, ikutin. Dan jika beristinja dengan tangan kanan, maka hukumnya adalah makruh. Dan sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah haram, menyalahi sunnah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan makruh. Kecuali jika terdapat udzur pada tangan kiri, seperti luka, diperban dan lain sebagainya, maka boleh beristinja dengan tangan kanan. Dan hukumnya adalah tidak makruh, juga tidak haram. Hukumnya boleh, mubah, tidak berdosa, tidak makruh, tidak haram. Mudah dipaham dulu ya. Tangan kanan, tangan kiri maksudnya. Lanjut. Nomor 3, membersihkan bagian dubur dengan jari tengah. Maksudnya jari tengah tangan kiri, jangan jari tengah tangan kanan. Karena lebih sempurna tak kala membersihkan tempat najis. Perhatikan Bu ya, istinja dubur itu pakai tangan kiri menggunakan jari kiri. Caranya, mohon maaf ya, nah gini nah, gini, lihat ya. Nah, kalau kuku panjang pian bahaya, tersampul di sini nanti kuning-kuning. Nah, ketika istinja, perhatikan ini hanya yang digosok luar duburnya saja. Setelah hilang duburnya hilang apa? Setelah hilang kotorannya, najisnya, biasanya apalagi kalau habis apalagi kalau orang habis makan ini berminyak-minyak tuh nah. Apalagi hari haji itu banyak lagi berminyak-minyak ya. Nah, meliir nih. Jar orang Banjar meliir, apa meliir bahasa kitanya? Licin. Karena dia kayak bekas minyak, maka baru disabuni. Tidak
ada anjuran untuk, mohon maaf, tidak ada anjuran untuk dikucik-kucik. Ada orang harus sampai ke sini jarnya, maaf, sampai masuk begini. Nah, ajaran seperti itu kami bisa katakan salah. Harus sampai masuk di sini, harus ada segini. Umat itu sama dengan mensodomi dengan tangan sendiri. Nah, tidak wajib begitu. Cukup luarnya saja. Apabila luarnya kasar, selesai. Kalau benda masih berminyak, ambil sabun, gosok, selesai. Tidak ada sampai dikucik-kucik. Jadi perhatikanlah, kalau ada orang mengajarkan seperti itu, jangan diikuti. Tapi ada, kami pribadi mendapati beberapa orang sudah terlanjur begitu. Lawas sudah ulun gurai sudah belajar begitu, lawas benar, beristinja paksa dikucik. Kalau kada dikucik itu rasanya kayak mana gitu nah. Itu kalau bulan puasa kita pernah bahas ya. Kalau bulan puasa pas puasa mengocek begini batal puasanya. Jadi tidak wajib sampai dicucik di dalam. Luarnya kasar selesai. Baik istinja kepada orang yang hidup atau istinja kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang tukang pemandian orang mati. Tidak boleh dikucik-kucik duburnya si mayit tadi. Kalau kasatnya sudah selesai, makanya kan harus kayak apa jar orang Banjar beseng memberadu. Ya, memberadu. Nah, pakai kain kalau sudah seandainya sudah bersih. Nah, bersih, sabuni, bersih, selesai. Kalau dicucuk lagi, tak keluar dia berata. Nggak wajib dicucuk, baik kepada orang yang hidup, apalagi orang yang mati. Udah dipaham kira-kira lah. Nah, pakai tangan kiri dengan jari tengah. Makanya kalau orang Barat lah, tapi sekarang diikuti sama orang Indonesia. Kalau dia menghina orang lain, biasanya dia menunjukkan jari tengah yang kiri. Kenapa? Artinya kamu itu, seperti jari tengah yang kiri ini untuk gosok dubur. Itu satu simbol penghinaan seseorang kepada orang yang dia hina. Dan itu tidak baik. Ya, baik. Kita lanjut ya. La ilaha illallah. Yang keempat, memegang kemaluan depan dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri bagi laki-laki. Nah, jadi laki-laki caranya memegang itu kayak kalau buang hajat air kecil ya, laki-laki itu megang alat kelaminnya seperti orang megang rokok pakai tangan kiri gitu. Kalau bebinian kan kada ada yang dipegang lah. Nah, kalau laki-laki ada yang dipegang. Apa-apa. Ini ada teka-teki, mohon maaf lah ini berlucuan aja. Jadi ada teka-teki beratan mana jarnya. Alat kelamin sapi kah, alat kelamin manusia laki-laki. Jar bubuhannya sapi lah, kada jarnya laki-laki malah. Lah kenapa? Karena kalau sapi bekami kada dipegangi. Kalau laki-laki kalau bekami dipegang, berarti berantang laki karena dipegang. Itu akal-akalan, tapi setengah bujur setengah salah. Nah ya. Yang kelima, mendahulukan air untuk mencuci kubul supaya tangan tidak terkena najis ketika membersihkan dubur. Hal ini jika akan beristinja dengan air, dan jika akan beristinja dengan batu atau tisu, maka sunnah untuk membersihkan dubur terlebih dahulu, kemudian kubul. Perhatikan ya, Bu Ibu. Subhanallah, sungguh ajab ya. Kita kalau buang air kecil
belum tentu buang air besar. Tapi kalau kita buang air besar, itu bisa dipastikan pasti buang air kecil. Bujur kadang? Aneh ya. Walaupun kita sudah bekami tadi, tiba-tiba sakit parut masuk lagi, hendak buang hajat besar. Setelah pada saat buang hajat besar itu biasanya pasti bekami lagi. Ketika kita hendak istinja, perhatikan ya, ketika kita hendak istinja, maka dianjurkan untuk membasuh alat kelamin depan lebih dahulu. Mau laki mau perempuan sama saja. Setelah kita bersihkan alat kelamin yang di depan, baru alat kelamin belakang. Apalagi laki-laki, yang depan dulu, hanya belakang. Sunnahnya seperti itu. Dokter Boyke ya, Boyke yang ahli seksiologi. Beliau itu menyarankan kalau mempunyai kloset, maka kloset itu yang pakai selang gini aja. Kalau duduk ya, kalau WC duduk bukan WC jongkok, itu yang pakai selang dari depan nyiram ke belakang. Jangan pakai kloset yang, apalagi kalau di mana, di Turki di mana, itu yang nyemprot dari belakang. Itu. Itu kalau kada pas ke lubang dubur, hambur dia ke depan. Kata Dokter Boyke, bagi perempuan sebaiknya tidak menggunakan kloset yang menyemprot dari belakang menuju ke depan. Kenapa? Kata beliau, karena alat kelamin perempuan itu sangatlah sensitif sekali, sangat sensitif dalam masalah kebersihan yang di bawah tadi. Kalau seandainya mencuci atau menyiram dari belakang truk, ini bisa jadi najis atau sekurang-kurangnya kuman itu bisa masuk menuju ke vagina. Dan itu yang bisa menyebabkan keputihan atau gatal atau apalagi namanya itu jamur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya tadi semprotan itu bercampur dengan air yang melewati dubur tadi. Nah, sebaiknya kata beliau bukan dari depan menuju dari depan menuju ke depan, dari belakang menuju ke depan, tapi dari depan menuju ke belakang. Makanya dianjurkan alat kelamin yang depan dulu disiram, istinja, kemudian alat kelamin belakang. Ternyata sebelum Dokter Boyke bilang seperti itu, Islam sudah mengajarkan lebih dahulu. Subhanallah. Udah ibu-ibu ya? Baik, kita lanjut, habiskan nanti ya. Nomor 6, beristinja terlebih dahulu sebelum berwudu, dan boleh juga beristinja setelah berwudu dengan syarat menggunakan sapu tangan supaya wudunya tidak batal. Lain halnya jika akan bertayamum, maka wajib beristinja terlebih dahulu sebelum bertayamum. Rasanya nomor 6 nih pastilah kita beristinja dulu hanya berwudu. Rasanya susah, berwudu dulu hanya beristinja, itu kayaknya nggak bisa. Nah, jadi yang nomor 6 ini ya kita yang masuk akal saja, beristinja lebih dahulu baru kita berwudu. Karena seumur umur kayaknya belum pernah lagi kami mendapati orang berwudu dulu hanya beristinja. Tapi kalau seandainya ada seperti itu, ya sah-sah saja. Wudunya sah, istinjanya sah, asalkan pada saat beristinja ketika menyentuh alat kelamin itu tidak langsung bersentuhan dengan tangan. Ya, tidak bersentuhan dengan tangan. Tapi rasanya susah lah. Yang wajar-wajar saja. Lanjut. Yang ketujuh, memercikan air pada kemaluan
dan celana setelah beristinja, supaya tidak timbul penyakit was-was dalam hati. Nah, jadi setelah istinja ibu-ibu ya, maksudnya setelah buang hajat istinja, keringkan ya, semuanya hanya ambil air bersih, percikan disarungkan atau di mana, nah cek dikit aja, cek gitu, setitik atau 2 titik. Untuk apa? Untuk menghilangkan was-was. Kalau nanti, kenapa celanaku basah? Jangan-jangan kena baju kami. Oh tidak, ini basah bukan karena baju kami, tapi karena tadi dipercikan dengan sengaja. Nah, jadi kalau ada timbul keraguan, kita bisa mematahkan keraguan tadi dengan, oh ini basah bukan karena baju kami, tapi karena sengaja tadi kita percikan. Mudah dipahami kira-kira? Dipercikan begitu. Gak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak ya kelihatan lagi lawan orang basah banyak. Nah, ya. Yang ke-8, mencuci tangan dengan sabun sampai bau najisnya hilang. Nah, jadi sunahnya ibu-ibu di sini dianjurkan itu sebenarnya menggosok dulu. Selesai istinja, lalu menggosokkan tangan kiri tadi kemana lah, kata yang paling bagus itu ke biding. Tahu biding ya, orang Banjar biding, ujung bak. Nah, yang paling ujung sini, nah sambil disiram gini. Bisa istinja, kemudian disabun, alat kelamin disabuni juga, kemudian menggosok begini, siram. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau kalau habis istinja beliau menggosokkan tangan beliau ke satu tempat seperti dinding begitu. Untuk apa? Supaya tidak ada lagi rasa gimana gitu di tangan. Udah dipaham ya? Yang ke-9, melakukan istibra, yaitu membersihkan sisa air kencing yang terdapat pada kemaluan, seperti dengan mengurut kemaluan dengan jari telunjuk tangan kiri secara lembut. Maksud dari istibra adalah supaya tidak menyebabkan keluarnya sisa air kencing setelah beristinja, karena hal tersebut dapat menyebabkan wudu dan sholat menjadi tidak sah. Istibra itu artinya ibu-ibu menuntaskan sisa baju kami. Dia ada 3 cara. Yang pertama, cara umum, laki-laki perempuan sama. Apa itu? Berdaham. Di sini akan kencang. Nah, sini pengurutan kencang. Ketika dia akan tak keluar sisa baju kami tadi, baik di alat kelamin laki-laki ataupun di alat kelamin perempuan. Tak keluar dia. Yang kedua, khusus bagi laki-laki, istibra khusus laki-laki, yaitu dengan diurut. Arti diurut itu dijalankan jarinya si yang beristinja dari bawah mohon maaf ya ibu-ibu ya, saya mengucapkannya, dari bawah biji alat kelamin dari sini. Ini umpama alat kelamin dari bawah sini, saya tarik ke atas. Cek. Kalau dia ada tersisa, dia akan keluar. Sekali, 2 kali boleh. Itu sunnah hukumnya bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga khusus bagi perempuan, yaitu dengan cara tadi, dengan cara diurut, ditekan sini, pusatnya. Nah, di atas sini ditekan. Kalau seandainya ada itu begitu, ditekan begini supaya kalau ada masih tersisa, dia akan terkeluar. Udah dipaham kira-kira? Itu hukumnya sunnah.
Nah, kalau seandainya ada orang ketika istinja tapi tidak didahului dengan istibra tadi. Setelah selesai istinja tiba-tiba duduk dia pas berdehem batuk tak keluar lagi baju kaminya. Apa yang terjadi? Maka kalau dia sudah berwudu, wudunya batal. Kalau dia dalam sholat, sholatnya batal, wudunya batal. Kalau tak kena celana, tak keluar baju kami sampai ke celana, celananya najis dan wajib untuk berwudu kembali. Ya, ulang semuanya. Baik. Yang ke-10, membaca doa ketika akan masuk kamar mandi, yaitu Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Sekurang-kurangnya sampai di situ. Yang afdalnya wa minar rijisi an najisi al khabithil mukhbithi asyaitanir rajim. Nah, kekanakan di pesantren hafalannya yang ini. Nah, tapi tergantung anaknya juga. Kalau anaknya malas kada hafal-hafal, bertahun-tahun di pondok gak ada hafal-hafal juga, anaknya juga nang kada mau hafal. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau bahasa kitanya dari syaitan jin laki-laki dan perempuan. Wa minar rijisin najis, dan daripada kotoran najis, al khabithil mukhbis, yang kotor, yang jorok dan yang menjorokkan, yang kotor dan yang mengkotorkan. Asyaitanir rajim, siapa itu? Yaitu syaitan yang terkutuk. Itu baca doa, jangan lupa. Siapa yang tidak baca doa ketika masuk ke dalam WC, maka syaitan akan mengurumuni dia di dalam WC. Syaitan berteman dengan dia. Ada guru cerita Bahari ya. Ada orang yang tidak mau baca doa masuk WC. Sudah dia tidak mau baca, lalu dia meremehkan lagi. Apa sih baca-baca, biar gak baca gak apa-apa juga. Dia sudah tidak mau baca, meremehkan lagi. Dan ketika orang ini meninggal dunia, dia punya jasad bau dan kotorannya gak pernah selesai-selesai, keluar terus. Kenapa? Karena dia tadi menghina bacaan doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan meremehkan. Bacalah doa ini sebelum masuk WC. Udah dipaham kira-kira ibu-ibu? Itu sunnah-sunnahnya. Kemudian adab-adabnya. Nanti kita akan sambung lagi adab-adabnya. Banyak ya lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada, kita sambung adab-adabnya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, silakan. Ini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah, Bu ya. Okay. Yang pertama, ketika Lebaran itu biasanya kita bersilaturahim dan saking banyaknya tamu kadang-kadang lupa waktu sholat. Bagaimanakah hukumnya menunda sholat ketika ada tamu dan waktu sholat sudah masuk, Abu ya? Baik. Itu yang pertama, Abu ya. Yang kedua, ketika di bulan Syawal ada puasa sunnah Syawal. Ya. Bagi kami ibu-ibu yang masih haid, itu lebih baik mendahulukan puasa sunnah atau bayar hutang. Baik. Yang ketiga, ketika ada seseorang haid selama 15 hari, bagaimanakah dengan sholatnya, Abu ya? Demikian Abu ya, terima kasih. Yang pertama, kita boleh menunda waktu sholat ketika kita kedatangan tamu.
dengan syarat tamu itu belum diberikan jamuan. Kalau tamu itu sudah kita berikan jamuan, sudah kita layani, sudah kita kasih makan, sudah kita kasih minum, kasihkan tempat duduk yang layak dan seterusnya, sampailah waktu sholat, maka kita boleh minta izin kepada tamu itu untuk melaksanakan sholat. Paham kira-kira Bu ya? Tapi kalau seandainya tamu itu belum dikasih makan atau belum dikasih minum atau apalah sebabnya, pokoknya ya kita belum melayani secara maksimal, maka layanilah tamu itu dulu secara maksimal. Kemudian kita boleh menunda waktu salat. Menunda waktu salat ini kata ulama itu lebih afdal menunda waktu salat daripada kita salat di awal waktu tapi kita menelantarkan si tamu tadi. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, saya terus terang di pondok pesantren itu terkadang ada tamu ini orang tua atau apalah, ya sudah dilayani itu mau ketemu, Bu ya mau ketemu ya, dulu masalah apa sudah. Sampai waktu kata Bu ini ntar lagi sudah mau asar ya, ntar lagi zuhur, sudah ya, habis masalah, habis sudah semuanya selesai, ya sudah kita sholat semuanya. Nah karena kalau seandainya nggak begitu 1 jam 2 jam kada ampe itu. Pandiran terus, apalagi menggibah manusia yang lain. Ya sudah, ketika menggibah sampai mulutnya ikut-ikut juga. Ya, ya, ada pokoknya kalau sudah gosip itu, sampai mulutnya ikut juga. Itu ya. Itu kan di orang bikin konten itu kan yang orang ibu-ibu yang kalung emas yang macam-macam, saingan dia. Ya, cincin dulu minta kue, cincin keluar. Tangannya ditampaikan, panas. Ujung-ujungnya tas emas keluar. Ada nggak orang jual tas emas di Balikpapan? Tas emas ada ya sudah ya. Subhanallah. Ada lagi tas Hermes. Kalau tas Hermes kan orang-orangnya aja yang bisa, tapi kalau tas emas gengsinya kelihatan gitu. Baik, yang kedua tadi apa? Bayar hutang puasa. Boleh Ibu, supaya gampang Bu ya, digabungkan saja. Boleh, hukumnya boleh. Ulama kita banyak membolehkan menggabungkan puasa sunnah dengan puasa qadha, tapi niat qadha diutamakan. Contoh nih ya, ini kan sudah sawal sudah lewat ya. Besok Senin umpama ya, ibu-ibu punya hutang puasa. Malam nanti aku niat mengqadha puasa Ramadan besok hari fardu karena Allah Ta'ala. Dan aku niat puasa hari Senin besok hari sunnah karena Allah Ta'ala. 1 gawian 2 pahala. Boleh? Boleh. Dosa repot-repot. Jangan boleh gabung. Terserah. Kalau ibu-ibu mau yang qadha dulu, selesai qadha nanti baru puasa Senin Kamis itu lebih afdal. Tapi jangan menyalahkan orang yang menggabungkan niat. Kenapa? Karena memang ulama membolehkan menggabungkan niat tadi. Tapi kata ulama, niat qadha nomor 1 dulu, baru setelahnya niat puasa sunnah dan yang lainnya. Saya kemarin ngajarin anak-anak itu, ayo ikutin Abu ya, malam hari siapa yang mau puasa besok, niat, aku niat mengqadha puasa Ramadan besok hari fardu karena Allah Ta'ala, dan aku niat puasa Senin besok hari sunnah karena Allah Ta'ala, dan aku niat puasa Syawal besok hari sunnah karena Allah Ta'ala. Kebetulan hari bulan purnama, dan aku niat puasa tanggal 13 bulan purnama karena Allah Ta'ala. 1 gawi bisa dapat 4 pahala. Boleh? Boleh. Yang ketiga, perempuan yang haid itu boleh tidak sholat, bukan boleh ya, tidak boleh sholat apapun juga, dan tidak boleh puasa apapun juga.
Tapi ketika perempuan itu selesai daripada haidnya, maka yang diqadha adalah puasa Ramadan saja, sedangkan salat tidak perlu diqadha. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Siti Aisyah, beliau mengatakan, umirna biqadha'is shaumi wa la umirna biqadha'is shalah. Kami perempuan-perempuan, kata Siti Aisyah, diperintahkan hanya mengqadha puasa Ramadan, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Bahkan para ulama mengatakan apabila ada perempuan yang haid, selama dia haid dia tidak salat, kemudian setelah dia selesai haid lalu dia mengqadha salat, ulama yang tegas mengatakan bukan dapat pahala tapi berdosa dia. Kenapa? Karena perempuan itu istimewa. Allah itu sayang dengan perempuan. Allah ingin memuliakan perempuan. Allah tahu perempuan itu memang berat kerjaannya. Mana ngurus anak, ngurus laki, mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak, bla bla bla. Jadi tukang ojek anaknya, mengantar anak sekolah. Uyuh. Coba bayangkan kalau seandainya ditambah lagi dalam kondisi seperti itu disuruh mengqadha salat ketika haid. Enggak terqadha-qadha. Makanya kalau salat tidak perlu diqadha, tapi puasa perlu diqadha bagi perempuan yang haid dan yang perempuan nifas tadi. Gitu ya. Bahkan kata ulama, ketika perempuan itu haid atau perempuan itu nifas, dengan dia tidak salat, itu dia dapat pahala. Hebat gak perempuan? Kalau laki-laki kalau nggak salat berdosa nggak? Dosa. Tapi kalau perempuan lagi haid atau lagi nifas, dia tidak salat, sudah tidak salat dikasih pahala lagi. Kan enak tuh. Kenapa kata ulama? Dengan dia tidak melaksanakan salat apapun juga ketika haid, disitulah dia pahala. Nah, mudah dipaham kira-kira? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Tidak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya ada keluarga dekat kita yang orang tuanya meninggal, tapi dia dalam beragama Kristen, apa harus kita datang ke sana? Baik. Masih. Kalau ada tetangga kita atau keluarga yang tidak beragama Islam lalu meninggal dunia, apakah boleh kita bertakziah? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Sebagai sesama manusia kita boleh. Bahkan Nabi pun pernah berdiri ketika jenazah ini lewat ya. Nabi sedang bersama sahabat, tiba-tiba ada jenazah lewat. Artinya diangkat sama orang, bukan jenazahnya jalan seorang begitu. Ada orang mengusung jenazah. Nabi pun berdiri. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, itu jenazahnya orang Yahudi." Artinya yang meninggal ini orang Yahudi. Kata Rasul, "Enggak ada masalah." Ya, artinya kita sesama manusia boleh menghormati mereka walaupun sudah meninggal dunia, apalagi di masa hidupnya. Jadi bertakziah kepada orang yang bukan seagama dengan kita dalam masalah kemanusiaan itu boleh saja. Yang tidak boleh itu masuk ritual ibadahnya. Kata pendetanya, "Mari Bapak Ibu kita bernyanyi-nyanyi mendoakan untuk si mayit." Wah, kita umpan juga jangan. Ya, tidak perlu. Paham ya? Nah, seperti itu.
Lanjut, ada lagi? Ada lagi ibu-ibu yang di belakang? Nah itu ibu di belakang. Mana? Masih ada 1/4 jam lagi, kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Belum ingin bertanya, ketika dalam perjalanan tiba waktunya sholat, nah di waktu itu berhenti untuk melakukan sholat, karena belum sering bolak-balik ke Banjar. Nah pada waktu sebelum sholat itu kan beristinja Bu ya. Di saat beristinja itu kan tidak sesudah beristinja. Nah setelah selesai ternyata pada waktu sholat itu tidak tahu haid hari itu. Habis itu sudah sholat, maksudnya ketika sudah selesai kita mau istinja itu, nah sholat, nah di dalam sholat itu ternyata haid keluar. Nah bagaimana sholat yang kita lakukan itu Bu ya? Baik. Perhatikan ini ya ibu-ibu ya. Kalau seandainya ini walaupun bukan musafir ya, di hari biasa. Kalau seandainya masuk zuhur jam berapa masuk? Jam 12 lewat berapa ya? Anggaplah jam 12 ya, kita paskan saja jam 12 zuhur masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk zuhur. Kemudian berjalan waktu kurang lebih 10 menit. Berarti jam 12 lewat 10. Ya ini sudah berlewat 10 menit nih waktu sholat zuhur tadi. Kemudian ibu-ibu mau sholat. Yang ibu-ibu mau sholat atau kasusnya sama seperti tadi. Ketika sholat tiba-tiba darah haid keluar. Bagaimana hukumnya? Sholatnya ibu jelas batal. Cuman hukumnya di sini adalah nanti setelah ibu sudah bersih, ibu bersih nanti ya. Setelah bersih haid, mandi dan sebagainya, sholat yang ibu kerjakan atau yang tadi pertama waktu zuhur itu masuk tapi ibu tidak melakukan sholat zuhur langsung namun berleha-leha, bersantai-santai, ketika mau sholat baru datang haid, maka waktu zuhur itu mesti diqadha. Mesti diqadha. Lah kenapa? Karena haidnya datangnya setelah masuk waktu zuhur dan sudah berlewat kurang lebih 2 kali sholat. Ini 5 menit pertama, 5 menit kedua, ini 10 menit tadi. Tapi ketika orang adzan, beda lagi nih. Pas masuk waktu titit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takajud ibu, saking takajudnya keluar darah haid. Paman ya. Pas adzan, pas keluar darah haid, apa ini? Maka ibu tidak perlu mengqadha yang waktu ini. Paham kira-kira? Nah itu. Nah itu sama itu perempuan yang melahirkan, anak melahirkan nih. Bukan pertama, bukan kedua, udah tahan lagi sudah. Orang masuk waktu nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa sholat. Lama sudah, bukan 1, 2, 3, 4. Pas bukan ke-8, tapi waktu sudah setengah jam lewat. Zuhur sudah lewat setengah jam, hanya melahirkan. Nggak bisa sholat tadi kan? Ingatin nanti setelah selesai nifas yang ini wajib diqadha waktu yang ini. Mudahlah dipahami kira-kira. Itu kalau awal waktu. Kalau akhir waktu, kalau bersih dari haidnya, ini banyak kurang paham di sini. Maka perlu diperhatikan juga. Nah, sebelum kita masuk, kami akan terangkan dulu. Sholat itu kan ada 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya dengan subuh. 5 waktu ini
terbagi menjadi 3 bahagian. Pertama, sepasang zuhur dengan asar. Yang kedua, maghrib dengan isya. Subuh nggak ada pasangannya. Subuh ini nggak ada pasangannya. Nah, yang kita bicarakan 2 pasangan ini, zuhur asar, maghrib isya. Zuhur asar, maghrib isya ini 2 pasangan. Kalau kita musafir, kita boleh menjamak takdim, yakni zuhur asar ditarik ke zuhur, dikerjakan di waktu zuhur. Isya ditarik ke maghrib, dikerjakan isya itu di waktu maghrib bersama maghrib. Atau kita boleh mengerjakan jamak takhir, yakni zuhur dikerjakan di waktu asar bersama asar, atau maghrib dikerjakan di waktu isya dengan isya, yakni jamak takhir. Itu boleh kalau kita musafir. Nah, kasus kita kembali masalah haid. Apabila ibu-ibu selesai haid, ini seperti gini, 3:30 ibu-ibu sudah selesai haid, maka ibu-ibu mandi. Yang kemudian setelah mandi, maka ibu wajib mengerjakan sholat zuhur ini. Walaupun nanti pas mandi sudah masuk asar, maka ibu tetap mengerjakan sholat zuhur ini. Ya, paham ya? Begitu juga kalau ibu-ibu bersihnya di waktu asar jam 5, ibu itu merasa bersih, maka ibu-ibu mandi. Kemudian kata ulama wajib melaksanakan salat zuhur qadha dan melaksanakan salat asar tunai. Kenapa? Karena zuhur dengan asar ini sepasang. Tapi kalau ibu bersihnya di waktu zuhur, yang ibu kerjakan cuma zuhur. Subuh dikerjakan? Dikerjakan nggak subuh? Tidak. Kenapa? Karena subuh dengan zuhur tidak sepasang. Paham gak kira-kira dulu ini? Ini banyak orang nggak paham. Begitu juga ibu-ibu bersih umpama di waktu maghrib. Waktu maghrib umpama jam 7, ibu-ibu mandi. Maka setelah mandi, ibu-ibu wajib melaksanakan salat maghrib. Sebelum maghrib salat apa? Asar. Apakah dikerjakan salat asar? Tidak. Kenapa? Karena asar dengan maghrib bukan sepasang. Ya, pasangannya beda. Tapi kalau ibu-ibu bersihnya jam isya, jam 10 malam nih, bersih, maka ibu-ibu wajib mengerjakan salat maghrib secara qadha dan mengerjakan salat isya secara tunai. Kenapa? Karena maghrib dan isya sepasang. Ini banyak orang nggak paham ini. Itu kan ya, pentingnya belajar. Hadisnya ada, Bu. Hadisnya itu disebutkan dalam hadis, Nabi menyuruh demikian. Tapi kalau ibu-ibu bersihnya di waktu subuh, ya ibu cukup mengerjakan salat subuh, nggak perlu mengerjakan isya. Kenapa? Isya dengan subuh nggak ada sepasang. Atau ibu-ibu bersihnya jam 8 pagi, maka ibu-ibu nggak ada mengqadha subuh, nggak ada mengqadha yang lain. Kenapa? Karena waktu duha nggak ada sambungan, nggak ada pasangannya. Di situ masa-masa kosong. Udah dipaham kira-kira? Nah, ini banyak nggak paham masalah sih. Ada lagi pertanyaan? Sisa 5 menit lagi. Cukup? Cukup? Masih ada? Kalau ada 1 orang lagi. Kalau ada kita tutup. Cukup? Habis. Sudah, kalau habis nanti kita sambung lagi. Untuk masalah ziarah ke Kutai Lama dan Tenggarong itu sudah ditentukan? Tanggalnya, uangnya sudah sesuai? Belum siap juga uang. Anak-anak santri itu nanti mau ikut juga rombongan ya. Kata saya sekalian aja dah sama ibu-ibu. Kalau mau dipastikan berangkatnya habis Idul Adha saja. Habis Idul Adha. Ya di bulan Juli lah. Kan Idul Adha tanggal 29 Juni atau tanggal berapa itu? 29. Nah, mungkin kita hari yang kelima kah atau hari yang keempat setelah hari raya? Berarti Juli ya, Bu ya? Ya, Juli. Nanti dipastikan saja. Anak-anak pesantren juga nggak libur karena kan masih ujian pesantren dan juga ntar lagi wisuda. Nah, di bulan Juli saja ya, karena nanti Abuya bulan Agustus tanggal 11 Agustus berangkat umroh lagi bawa jamaah. Ya, nanti tanggal Agustus berangkat umroh lagi.
Baik, seperti itu ya. Di apa namanya, dirumbukan saja kalau mau jalan-jalan ke Kutai sama Tenggarong ya. Mau pakai bis, mau pakai rombongan mobil pribadi juga boleh. Kalau santri mungkin nanti mobil orang tua masing-masing. Ya, tidak ada sumbangan, tapi siapa yang mau ikut bayar bensin di ikut rombongannya itu. Baik, cukup sekian. Insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah kami yang berangkat nanti umrah di bulan Agustus. Siapa tahu ibu-ibu ada yang kepingin berangkat umrah. Harganya 9 hari dengan harga 29 juta sudah include tiket Balikpapan, hotel dan semuanya. Kemudian kalau yang 12 hari harganya 32 juta juga include semuanya dari Balikpapan, harga tiket, pesawat, semuanya lengkap semuanya. 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar supaya bisa disiapkan paspor dan lain sebagainya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.